Halo teman-teman, berbicara teknologi di video pembelajaran akuntansi keuangan. Oke, kali ini kita akan lanjut membahas materi tentang penjualan angsuran. Hmm. Hmm. Oke, jadi apa aja yang akan kita bahas hari ini? Pertama, pengertian penjualan angsuran, lalu nanti menghitung bunga dan catatannya, dan juga perlakuan akuntansi lainnya. Oke, jadi mungkin kalian sudah sempat dengar yang disebut dengan angsuran itu, atau dalam bahasa Inggris adalah installment sales. Jadi, penjualan angsuran adalah penjualan yang terdiri dari eh, pembayaran yang dilakukan secara bertahap gitu. Nah, kalau penjualan itu kan sebenarnya dibagi dua, ada penjualan biasa, ada penjualan angsuran. Nah, penjualan biasanya sendiri sebenarnya kan ada dua juga, ada yang tunai, ada yang kredit. Kalau tunai itu langsung dibayar, kalau kredit itu biasanya setelah waktu jatuh tempo. Nah, kalau pembayaran angsuran ini bedanya, dia tidak diterima sekaligus, tapi pembayaran diterima memiliki lebih dari dua tahap gitu ya. Atau biasanya disebut juga dengan penjualan kredit angsuran gitu ya. Nah, sebenarnya banyak risikonya ya kalau penjualan angsuran ini, salah satunya adalah risiko kredit macet gitu ya. Tapi tentunya kalau penjualan angsuran ini punya dokumen yang lebih legal gitu ya, dan lebih apa ya, lebih kuat gitu untuk mengklaim penjualannya. Oke, nah dalam penjualan angsuran biasanya penjualan angsuran itu bisa meringankan beban bayar dari si pembeli, tapi juga ada apa? Ada tambahan biaya yang harus dibayarkan pembeli, yaitu adalah berupa bunga, gitu ya. Bunga itu adalah apa? Seperti jasa, imbalan jasa untuk penjualan angsuran, gitu ya. Bunga itu bisa dihitung dari pokok pinjaman, juga bisa dihitung dari sisa pinjaman, dan juga ada sistem bunga anuitas. Kita akan bahas satu-satu. Oke, nanti. Oke, contoh misalnya kita punya satu case, yaitu adalah misalnya tanggal 5 April ada dealer berjaya menjual sebuah sepeda motor harganya 15 juta. Di cara pembayaran yang pertama diterima uang muka 7 juta, sisanya 8 juta diangsur 4 kali setiap bulan, yaitu setiap tanggal 5. Angsuran pertama dibayar tanggal 5 Mei 2007. Nah, bunganya adalah 5% per bulan. Kita akan coba satu-satu mulai dari yang bunganya dihitung dari besar pokok pinjaman. Nah, biasanya bunganya adalah bunga tetap. Jadi misalnya seperti ini ya. Kalau tadi yang pertama harga motornya 15 juta, kas yang diterima di tanggal transaksi adalah 7 juta sebagai uang muka, sisanya adalah 8 juta yang akan dicicil atau diangsur. 8 juta ini kemudian akan diangsur selama 4 kali, berarti 8 dibagi 4 adalah 2 juta. Maka angsuran pokoknya nilainya tetap, yaitu adalah 2 juta per bulan. Nah, bunganya berarti karena dia dihitung dari pokok pinjaman, berarti 5% dikali dengan 8 juta. 8 juta adalah sisa pinjamannya atau nilai total angsurannya. Tapi 8% ke 8 juta sama dengan nilai 400 ribu. Kalau kita total ke bawah, nilai bunganya total 1.600.000. Angsuran pokoknya 8 juta. Nah, nanti kalau kita bikin tabel seperti ini, di akhirnya akan nol nilainya. Gitu. Nah, kemudian bolehlah. Oke. Nah, kemudian ini jadi totalnya dia di sini nanti nilainya harus nol di akhir periode. Jadi sisa pinjaman sudah tidak ada. Oke, jangan lupa kalau misalnya nilainya sisa-sisa dikit ada apa tuh namanya koma-koma juga sebenarnya nggak apa-apa. Oke, nah ini adalah jurnal yang harus dibuat. Ini jurnal yang dibuat oleh pembeli, ini jurnal yang dibuat oleh penjual. Nah, jurnal yang dibuat oleh pembeli itu bisa dicatat sebagai pembelian, yaitu adalah sebesar nilainya. Atau sebenarnya kalau kalian belinya adalah aset, bisa langsung dicatat sebagai aset misalnya. Misalnya kendaraan itu juga boleh. Atau misalnya uh, apa namanya gedung atau misalnya apapun itu yang bisa itu bisa diganti ya. Jadi tidak mesti harus pembelian. Nah, ini hanya contohnya aja. Di sini pembelian di debit 15 juta. Nah, utang pembelian angsuran adalah sebesar biaya yang belum dibayarkan, yang menjadi utang. Dan kas ini adalah sebesar uang tunainya. Nah, ketika nanti membayar angsuran pertama di tanggal 5 April, maka 5 Mei, maka jurnalnya adalah utangnya berkurang, utangnya pindah ke debit.
Terus ada biaya bunga yang 400.000 dengan kas yang dibayarkan 2.400.000. Kasnya kan 2.400.000 yaitu pokok ditambah sama bunga. Jadi 2.400.000. Berarti begitupun seterusnya sampai dia lunas. Jurnalnya akan tetap sama. Nah, kalau yang dibuat sama penjual adalah yang pertama, waktu dia menjual, udah pasti dia nerima kas sebesar uang mukanya 7 juta, piutang penjualan angsuran 8 juta, yaitu yang sisa yang belum dibayarkan sama penjualan angsurannya, totalnya 15 juta. Jadi dia nyatakan sebagai penjualan angsuran. Nah, ketika dia menerima pembayaran cicilan dari pembeli, maka jurnalnya dia menerima kas, piutangnya berkurang di piutangnya berkurang di harusnya dikredit, piutangnya berkurang di kredit, dan ada pendapatan bunga 400.000. Jadi 400.000 ini kalau tadi buat pembeli adalah biaya bunga, kalau buat penjual itu adalah pendapatan bunga. Gitu. Oke, dan begitu pun seterusnya jurnalnya sama sampai dia lunas. Ya. Nah, ini berdasarkan dihitung dari pokok pinjaman. Nah, kalau dihitung dari sisa pinjaman, nih, tadi kan kita ada yang dihitung dari pokok pinjaman. Bunga dihitung dari pokok pinjaman, nah ini dihitung dari sisa pinjaman. Kasusnya masih sama, masih uang mukanya 7 juta, sisanya 8 juta dibayar 4 kali dengan bunga 5%. Kalau dihitungnya dari sisa pinjaman, berarti bunga akan jauh lebih kecil. Kenapa? Karena dia akan mengikuti sisa pinjaman. Kalau tadi 5% dikali dengan 8 juta, kalau ini bunganya adalah 5% dikali dengan sisa pinjaman yang ada di sini. Misalnya tadi 8 juta yang ini kan sudah berkurang dengan pembayaran sama 2 juta. Berarti sisanya adalah 6 juta. Berarti 6 juta dikali dengan 5% akan menjadi bunga di cicilan yang kedua. Itu jadi 300.000 ini dari mana? 5% dikali dengan 6 juta. Nah yang ini 200.000 dikali 5% dikali dengan 4 juta sisa angsuran. Begitupun seterusnya sampai nilainya. Oke, nah ini kalau kita lihat dibanding dengan yang atas, ini bunganya adalah 1,6, yang bawah bunganya jadi berkurang cuma 400.000 karena dia dari sisa pinjam. Untuk jurnalnya sama, hanya berbeda angkanya saja. Ya, nanti jurnalnya dilengkapi sampai dengan angsuran terakhir. Nah, yang terakhir adalah sistem anuitas. Sistem anuitas itu kayak gimana? Sistem anuitas ini seperti bunga majemuk. Ya. Yang paling sering yang paling sering dipraktekkan sebenarnya adalah sistem anuitas ini. Nah, jurnalnya rumusnya adalah A sama dengan P dikali I dibagi dengan 1 dikurang 1 tambah I pangkat min N. Nah, di sini A adalah jumlah angsuran per periode, terus P adalah sisa pinjaman, P adalah tingkat suku bunga, sementara N adalah jangka waktu. Jangka waktu pinjaman. Oke, nah misalnya kita pakai yang sama, soalnya masih yang sama. Jadi kita tapi di sini bunganya 4%. Harganya 15 juta, uang mukanya 3 juta, sisanya 8 juta akan diangsur sebanyak 4 kali dengan bunga 4% per bulan. Kita akan menghitung secara anuitas. Oke, gimana caranya? Yang pertama, kalau kita lihat di sini sebenarnya tabelnya udah jadi. Tapi angkanya dari mana coba kita hitung bareng-bareng. Yang pertama adalah rumusnya tadi. Rumusnya adalah rumus yang ini. A. Oke, A. Jadi nanti besar angsurannya itu sama. Besar angsurannya setiap bulan itu sama. Yang membedakan adalah jumlah pokok dan juga bunganya. Nah, A adalah sama dengan 8 juta. P dikali dengan I. P adalah sisa pinjaman 8 juta. I adalah bunganya 4% atau 0,04. Dibagi dengan 1 dikurang 1 ditambah 0,04 pangkat min N. Min N ini adalah jangka waktunya karena dia akan dicicil sebanyak 4 kali. Maka min N. Kalau dicicilnya 10 kali berarti ya min 10. Kalau dicicilnya 5 kali berarti ya min 5. Gitu seterusnya. Oke, nah nanti tinggal dibagi. 320 dibagi dengan 1 dikali 1,04 pangkat 4. Nah, 1,04 pangkat 4 ini sebenarnya bisa dicari dengan kalkulator. Atau sebenarnya biar mudah kalian bisa juga cari di tabel present value. Nah, tabel present value ini nanti saya kasih lampirannya. Kalau dicari di tabel present value, dia akan langsung keluar untuk yang 4%. Ya, carinya bunga yang 4%. Nanti di sini hasilnya 0,085. 48. Udah tinggal dikali, dibagi, dikurang, lalu dibagi hasilnya adalah 2,203. Ini adalah 2.203.860. Ini adalah cicilan tiap bulannya. Nah, yang ini, jadi angsuran setiap bulannya dia akan membayar segini. Ya, si pembeli akan membayar segini. Bunganya, dari mana bunganya kan 4%. Jadi 4% itu di sini dikali dengan sisa pinjaman 8 juta. Di sini 320
angsuran pokok ini dari mana? 2203 dikurang dengan bunganya sama dengan 18836. Jadi ini kalau dijumlah hasilnya adalah 220860. Nah, kemudian bunga yang berikutnya ini 2244 dari mana? Ini adalah 4% dikali dengan sisa pinjaman yang ini. 616, 611, 6140 dikali 4% taruh di sini. 244, 6850. 2203 dikurang 244, 650 hasilnya adalah 1959, 6116, 140 dikurang 1959, 210 hasilnya 4156930. Lakukan berulang. 4156930 dikali dengan 4% taruh di sini 166280. 2203 dikurang 116280 sama dengan 2037580. Begitu terus seterusnya sampai nanti di sini nilainya 0. Oke? Ya. Oke, kalau gitu, kalau misalnya tidak yang ini sudah selesai anuitas, ya. Oke, lanjut lagi sekarang. Nah, jurnalnya sama, hanya yang membedakan angkanya saja. Oke, jurnalnya sama yang membedakan angkanya saja. Nah, kemudian perlakuan akuntansi lainnya adalah perlakuan tentang apa namanya perlakuan penjualan aksur yang lain kecuali masalah penentuan bulan misalnya penentuan laba. Lalu kemudian tukar tambah, ada juga pembatalan penjualan langsung. Kita bahas satu-satu mulai dari pengakuan laba kotor. Oke, pengakuan laba kotornya itu didasarkan ada dua jenis. Yang itu ada yang pertama adalah accrual based, dan satu lagi adalah cash based. Yang accrual based itu laba kotor diakui saat penjualan angsuran terjadi tanpa memperhatikan apakah pembayarannya udah diterima atau belum. Ya, namanya juga accrual ya. Kalau kalian udah pasti udah paham prinsip accrual sama prinsip cash. Nah, misalnya tadi contoh, misalnya tanggal 1 Januari ada transaksi penjualan angsuran senilai 70 juta. Syaratnya adalah uang muka 20 juta, sisanya dibayar 5 kali angsuran setiap tahun, setahun sekali. Kemudian beban pokok penjualan adalah 50 juta. Laba kotor sudah diakui dari penjualan angsuran adalah 20 juta. Dari mana laba kotornya? Yaitu adalah nilai penjualan dikurang sama HPP. Ini hanya kebetulan aja ya. Jadi bukan bukan nilai penjualan dikurang sama uang muka, bukan, tapi nilai penjualan dikurang sama HPP. Hasilnya adalah 20 juta. Jadi beda, 20 juta yang ini bukanlah uang muka yang ini. Bukan ya. Jadi ini adalah laba kotor dari penjualan angsuran. Nah, kemudian 20 jutanya ini, kan diterima sebagai berikut. Yang pertama adalah uang muka yang pertama 20 juta, angsuran pertama 10, angsuran kedua 10, dan begitu seterusnya sampai dengan 70 juta di sini. Oke. Nah, itu contohnya kalau yang pakai metode apa namanya? Accrual based. Nah, sekarang kita pakai metode cash based. Kalau kita pakai metode cash based, dia ada tiga metode juga. Yang pertama harga pokok, kemudian laba kotor, yang kedua laba kotor dulu baru harga pokok, atau yang terakhir dulu laba kotor iya kok diakui dulu baru kemudian laba kotor. Nah, masih sama kasusnya yang tadi, senilai 70 juta, uang mukanya 20, dibayar 5 kali, beban pokoknya 50. Berarti tabel penerimaan pembayaran dari penjualan angsuran ini adalah 20 juta, terus kemudian 10 juta dikali dengan 5 kali, hasilnya adalah 70 juta. Kalau pakai metode yang pertama, berarti pembayaran beban pokok 50 juta. Nih, perusahaan akan mencatat penerimaan dari 2007 sampai 2009 itu totalnya 50 juta. Nah, kemudian jadi dia apa namanya? Pembayaran beban pokoknya adalah 50 juta, sedangkan penerimaan di 31 Desember dulu. Jadi kan karena 5 tahun, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, setiap tahun dia akan menerima cicilan. Nah, kalau yang pakai metode yang pertama, dia nyatet beban pokoknya dulu, baru labanya. Jadi selama 3 tahun, 2007, 2008, 2009, dia akan menerima beban pokoknya 50 juta. 20 jutanya akan diakui nanti 2010 dan 2011. Nah, kalau yang pakai metode yang kedua, yaitu adalah dia eh bunga dulu, apa, mencatat labanya dulu. Labanya kan tadi 20 juta. Berarti di 2007 dia catat semua 20 juta. Semua labanya full 20 juta. Nah, nanti baru pembayaran pokoknya 2007 sampai dengan 2011. Gitu.
Atau pakai metode yang ketiga dihitung secara proporsional. Kalau dihitung secara proporsional berarti kira-kira seperti ini. Nah, laba kotor dibanding berbanding perbandingan antara apa namanya, beban pokok penjualan atau HPP dibanding dengan laba kotor. HPP-nya 50, laba kotornya 20, berarti perbandingannya adalah 5:2. Nah, ketika menghitung HPP nanti kita bikin kotak kayak gini, tanggal keterangan pembayaran HPP sama laba kotor. Jadi pertama uang muka 20 juta. Kalau pakai tadi metode yang pertama kan berarti dia 20 juta, 10, 10, 10 ini cerama ini dicatat duluan sebagai beban pokok penjualan. Kalau pakai metode yang pertama, baru nanti 20 ini dicatat sebagai laba kotor. Tapi kalau misalnya pakai metode yang kedua, catat laba kotornya dulu berarti waktu nerima ini langsung dicatat sebagai laba kotor. Sisanya baru dicatat sebagai beban pokok penjualan. Nah, karena ini pakainya adalah proporsional, berarti saat mencatat HPP dan laba kotor HPP-nya ini pakai proporsional 5/7, 5:2. 5 tambah 2 kan 7. Berarti untuk mencatat HPP-nya yang dari 20 juta ini 5/7-nya adalah harga pokok penjualan, 2/7-nya adalah laba kotor. Nah, ketika yang 10 juta juga sama, 5/7-nya adalah 5/7-nya nih, 5/7-nya adalah HPP, 2/7-nya adalah laba kotor. Jurnalnya berarti nanti setiap tahun ada HPP sama gitu ya. Kalau yang tadi metode yang pertama dia nyatet dulu HPP-nya dulu, HPP HPP HPP, baru kemudian di tahun 2 tahun terakhir adalah laba kotor karena 2 tahun terakhir kan dia 20 juta. Kira-kira itu kalau tentang pencatatan laba kotornya. Bisa juga berikutnya adalah tukar tambah. Nah, penjualan angsuran namanya tukar tambah atau trade-in. Misalnya, ada toko elektronik, Metrika menjual mesin cuci elektronik secara angsuran sebesar 7,5 juta. Nah, ternyata dipakai tukar tambah. Yang pertama, mesin cuci yang lama itu dianggap sebagai uang muka dan dihargai sebesar 2 juta. Berarti sisanya 5.500.000 akan diangsur selama 10 kali. Ya, berarti kalau diangsur 10 kali kira-kira 500.000. Kemudian mesin cuci yang diterima diperkirakan membutuhkan biaya perbaikan 500.000. Jadi mesin cuci yang lama ini biaya perbaikannya kira-kira di 500.000. Nah, setelah diperbaiki kira-kira bisa dijual lagi 2.400.000 gitu ya. Jadi kita akan fokus bagaimana si penjual ini mencatat penjualan angsuran ini sekaligus ketika dia menerima barang bekasnya tadi yang tetap hasil tukarnya dan kemudian diperbaiki lalu kemudian dijual lagi. Jadi dia akan melakukan dua penjualan, penjualan mesin cuci yang baru dengan tukar tambah dan penjualan mesin cuci yang lama yang tadi dijadikan tukar tambahnya itu. Oke, nah harga perolehan mesin cuci yang baru itu adalah 5 juta. Terus perusahaan memperhitungkan laba normal adalah 10% dari harga jual. Kita coba lihat di sini. Yang pertama harga yang disepakati tadi kan 2 juta. Harga mesin mesin cuci yang lama. Nah, kemudian harga jualnya karena tadi harga jualnya dia rencana jual 2.400.000 dengan biaya perbaikan 500.000 dan laba normalnya kira-kira 240.000. Tadi kan 10% di sini harga normalnya. Jadi di 2.400.000 ini harga harga labanya adalah 10% yang diharapkan. Maka 10% ke 2.400.000 adalah 240.000 sehingga 2.400.000 dikurang dengan 740 hasilnya ini adalah taksiran nilai realisasi bersih dari mesin cuci lama yang disepakati tadi. Ketika dia harga lamanya adalah 2 juta dikurang dengan 1.650 berarti dia akan masih memiliki profit 340.000 dari mesin cuci lama yang dijadikan tukar tambah. Oke. Nah, kemudian ini adalah penjualan angsurannya. Penjualan angsurannya 5.500.000 akan diangsur selama 10 kali. Dia harga apa namanya persediaan barang dagang mesin cuci yang memotongnya ini tadi kan yang ini hasilnya 2 juta itu dibagi 1.660-nya akan dicatat sebagai persediaan barang dagang dan 340-nya adalah cadangan kelebihan harga dari hasil yang ini teman-teman. Maka di sini di total penjualan angsurannya 7.500.000 ya secara angka. Nah, kemudian ini adalah beban pokok angsurannya 5 juta. Ini adalah beban pokok mesin cuci yang baru HPP. Jadi ketika dia ini mencatat penjualan angsurannya, yang di bawah mencatat HPP-nya. HPP pada persediaan barang dagang.
Oke, kira-kira ini adalah cara pencatatan. Itu tinggal lanjutin aja 5.500.000 yang sekarang ini cara pencatatannya gimana, perhitungannya gimana, tergantung dia mau pakai metode yang mana. Tadi kan bisa ada metode anuitas, bisa dari pokok pinjaman atau dari sisa pinjaman. Oke, lanjut kalau misalnya penjualan angsuran dibatalkan. Ya, penjualan angsuran itu dibatalkan. Nah, kadang-kala pemberi tidak bisa melunasi angsurannya sehingga terjadi pembatalan penjualan angsuran. Tuh, karena tadi misalnya kredit macet. Gitu. Nah, yang bisa dilakukan penjual apa? Barang yang sudah dijual dimiliki kembali diambil atau ditarik, atau piutang penjualan angsuran yang belum dibayar dibatalkan saja. Nah, kemudian mencatat laba rugi pembatalan penjualan angsuran. Yang pertama, laba kotor diakui saat penjualan, laba kotor diakui secara proporsional. Kalau misalnya laba kotor diakui saat penjualan, berarti nanti beban pokok penjualan yang belum diterima. Kalau piutang penjualan merupakan beban pokok penjualan yang belum diterima. Jadi barang yang diambil, angsurannya dihapus, gitu ya. Nanti akan ada realisasi bersih atas barang yang diterima kembali dengan saldo piutang penjualan angsuran yang merupakan laba atau rugi pembatalan. Atau kalau misalnya laba dihapus secara proporsional dengan penerimaan kas, berarti nanti ada selisih antara nilai relasi bersih antara barang yang diterima kembali dengan saldo piutang angsuran pokok dan laba kotor yang belum direalisasi. Nah, contoh yang pertama yaitu adalah PT Mawar. Menjual barang dagangannya secara angsuran di 2006 terjadi pembatalan yang terjadi pada akhir periode sebelumnya. Nah, ini adalah infonya, penjualannya semula 30 juta, beban pokoknya 2 juta 2.500. Labanya adalah 20% dari harga jual. Piutang penjualan angsuran yang sudah terbayar ada 15 juta. Taksiran nilai realisasi bersih atas harga yang diterima kembali yaitu adalah 1 juta. Jadi dari penjualan yang 30 juta, ini sudah diterima 15 juta. Gitu ya. Dengan beban pokoknya adalah 2.500. Nah, nanti kita hitung dulu. Yang pertama harga jualnya tadi 30, piutangnya sudah berhasil ditagih 15. Ya, berarti sisanya kan 15. Taksiran nilai realisasi bersihnya adalah 14 juta. Ini kurang angka 14 juta. Berarti ada rugi pembatalan angsuran 1 juta. Oke, nah berarti nanti tinggal di jurnal persediaan barang dagangnya balik yang tadinya keluar kan 30 juta akan masuk lagi sisanya 14 juta karena tadi tidak bisa ditagih kembali. Terus kemudian ada rugi pembatalan angsurannya 1 juta dari yang ini dan nanti sini piutang penjualan angsuran. Jadi piutangnya yang tadinya di debit masih sisa 15 akan terkredit 15 juta sehingga sekarang gitu ya. Nah, kalau laba kotor diakui secara proporsional, itu tadi pakai laba kotor yang diakui saat penjualan. Kalau misalnya laba kotornya diakui secara proporsional, berarti perhitungannya yang pertama harga jual 30 juta, piutang yang sudah tadi kan 15, sisanya 15. Laba kotor yang belum direalisasi berarti 25% dikali 15 juta. 3750, 25% dari mana? Tadi di sini ada keterangan bahwa laba kotornya 25% dari harga jual. Berarti karena di sini sisanya 15 juta, berarti 20% dikali 15 juta. 3750. Nah, itu 15 dikurang 3750 berarti 11.250. Ini adalah beban pokok penjualan yang belum dibayar. Taksiran nilai realisasi bersihnya kan tadi 14 juta. Di sini taksiran nilai realisasi bersihnya maka apa namanya 11.250 dikurangi 14-nya sama dengan 250 ini adalah laba penjualan. Baru kita jurnal persediaan dagangnya 14 juta kembali ke persediaan barang dagang, laba kotornya ini yang belum direalisasi dapat dari sini. Terus piutangnya 15 juta, piutang terkredit semua jadi nilainya 0, 15 juta, dan labanya ini akan masuk sebagai laba pembatalan. Oke, nah ini nanti di bawah adalah contoh laporan keuangannya, di mana nanti akan terlihat hmm, apa namanya laporan keuangan apa penjualan angsuran yang yang dipisah dari penjualan reguler. Biasanya mereka akan memisahkan itu. Gitu ya. Nanti kalian bisa cek sendiri laporan keuangannya. Misalnya ini. Jadi dia akan memisahkan piutang dagang dengan piutang penjualan. Ya. Oke, segini aja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.